Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil peta pemetaan di bencana geologi di daerah Ambon menggunakan metode machine learning. Baik, di sini langsung saja kita serahkan kepada pemateri. Oke, kita pertama-tama itu membaca latar belakang, mempresentasikan hasil itu, yaitu latar belakang. Kota Ambon memiliki karakteristik geografi berupa topografi berbukit hingga bergunung yang menjadikan sebagian daerah dengan kerentanan tinggi terhadap bencana tanah longsor, pertumbuhan penduduk yang passal, ekspansi pemikiran ke daerah lereng, dan perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali. Semakin meningkatnya resiko longsor di wilayah ini, bencana longsor yang terjadi secara berulang telah mengakibatkan kerugian, kerusakan, hingga korban jiwa, sehingga diperlukan upaya sistematis dalam mengidentifikasi dan memetakan upaya pemetaan kerawanan longsor seringkali bersifat subjektif dan kurang mampu menangkap kompleksitas hubungan solusi inovatif dan dengan kemampuan mempelajari pola-pola kompleks dengan data dan menghasilkan model prediktif dengan akurasi tinggi. Oke, lanjut ke pemateri kedua. Di sini saya akan jelaskan peta regional. Pada Pulau Ambon terletak di bagian tengah Kepulauan Maluku dan merupakan bagian dari busur vulkanik Banda yang aktif secara tektonik. Secara geologis, wilayah ini berada pada zona konveksi kompleks antara lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia yang menjadikannya sebagai salah satu daerah dengan aktivitas seismik tinggi di Indonesia. Posisi Ambon yang strategis di Laut Banda menempatkannya dalam kerangka tektonik yang sangat dinamis, di mana proses subduksi dan kolisi lempeng telah membentuk morfologi dan struktur geologi. Dan kolisi lempeng telah membentuk oleh batuan sedimen berumur tersier hingga kuarter dengan sisipan batuan vulkanik dan produk vulkanisme kuarter. Formasi batuan tertua di daerah ini adalah batuan sedimen klasik berupa batu pasir, serpih, dan kolong merat dari formasi vulkanika yang berumur Miosen. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada peta kelerengan. Nah, kita pemetaan kelerengan ini pada Kota Ambon. Nah, wilayah kajian menunjukkan variasi tingkat kemiringan lereng yang cukup beragam. Secara umum, kemiringan lereng wilayah studi diklasifikasikan ke dalam 5 kelas, yaitu lereng, landai datar kurang dari 8%, landai agak curam 8-15%, agak curam sampai curam itu 15-25%, curam 25-45%, dan sangat curam itu lebih dari 45%. Nah, di sini ada keterangan di mana ini kurang dari 8% itu landai sampai datar yang hijau terang. Nah, ini hijau terang. Terus 8-15% landai sampai agak curam. Ini yang warna hijau gelap. Terus 15-25% itu agak curam sampai curam. Nah, ini. Terus 25-45% itu curam, dilambangkan dengan warna oranye. Ini ya. Terus lebih dari 45% itu sangat curam, dilambangkan sama warna merah. Jadi klasifikasi tersebut dibedakan dengan warna serta keterangan ini, persentasenya. Oke, selanjutnya dilanjutkan lagi dengan teman saya. Oke, sini saya akan melanjutkan untuk peta jenis tanahnya, yaitu berdasarkan peta jenis tanah Kota Ambon yang disajikan, terlihat bahwa wilayah ini memiliki dua klasifikasi utama, jenis tanah dengan distribusi spasial yang cukup jelas. Jenis tanah pertama adalah gelah gelempung. Geluh berbeda yang ditandai dengan warna toska atau biru kehijauan mendominasi wilayah barat Kota Ambon, khususnya di kawasan Teluk Ambon dan Leitu Barat.
Jenis tanah kedua adalah gelah berpasir. Lempung bergeluh yang ditandai dengan warna kuning kehijauan tersebar lebih luas di bagian tengah hingga timur kota. Oke, selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan peta tutupan lahan yang berada di Kota Ambon. Nah, yang di mana wilayah kajian ya, wilayah kajian menunjukkan variasi satuan geologi yang cukup beragam. Secara umum, wilayah studi tersusun atas beberapa satuan batuan utama, yaitu aluvium, batuan vulkanik, Ambon, Granik Ambon, Formasi Kanikeh, Formasi Naku, dan Kompleks Maluku. Satuan aluvium umumnya tersebar di wilayah dataran rendah, khususnya di di sepanjang daerah pesisir dan lembah sungai. Nah, bisa kita lihat ya bahwasannya di sini ada eh, peta yang menggambarkan tutupan lahan. Ya, yang dimana ini dia ini memiliki seperti kayak bandara, belukar, hutan, lahan kering, kering sekunder, baru juga hutan makro sekunder, pemukiman, pertanian dan lahan kering, pertanian, lahan kering campur, padang rumput dan tanah terbuka. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan peta curah hujan. Ya, wilayah kajian menunjukkan varian satuan geologi yang cukup beragam. Secara umum, wilayah studi tersusun atas beberapa satuan batuan utama yaitu aluvial, batuan vulkanik, Ambon, granit Ambon, formasi Kenek, formasi Naku, dan kompleksi Maluku. Satuan aluvial umumnya tersebut di wilayah dataran rendah, khususnya di sepanjang daerah pesisir, di lembah sungai. Ya, bisa dilihat keterangan keterangan petanya, keterangan peta curah hujan, yaitu kalau warna merah karena tinggi, warna coklat sedang, warna hijau rendah. Ya, dilanjut dengan rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan peta kondisi geologi, yang dimana analisis visual menunjukkan bahwa area dengan kerawanan tinggi dan sedang mendominasi wilayah utara yang didukung oleh keterangan jenis tanah seperti geluh berlumpur, geluh berdebu, serta geluh berpasir, lempung bergeluh, yang memengaruhi stabilitas lereng di kawasan tersebut. Informasi ini sangat krusial untuk mitigasi bencana dan tata perencanaan tata ruang di Kota Ambon guna meminimalisir dampak kerugian akibat tanah longsor. Nah, saya di sini akan lanjut dengan teman saya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan peta persebaran kejadian bencana longsor. Jadi, analisis visual menunjukkan bahwa area dengan kerawanan tinggi dan sedang mendominasi wilayah perbukitan di bagian tengah dan utara yang didukung oleh keterangan jenis tanah seperti geluh berlempung sampai geluh berdebu, serta geluh berpasir sampai lempung bergeluh, yang memengaruhi stabilitas lereng di kawasan tersebut. Informasi ini sangat krusial untuk mitigasi bencana dan perencanaan tata ruang di Kota Ambon guna meminimalisir dampak kerugian akibat tanah longsor. Ya, jadi di sini ada petanya sendiri ya. Untuk keterangan sendiri ada di sini sudah cukup menjelaskan yang ada di peta. Mungkin teman saya bisa melanjutkan. Baik, kesimpulan dari presentasi ini adalah pemetaan bencana geologi di wilayah Ambon telah berhasil mengintegrasikan berbagai parameter fisik lingkungan yang meliputi intensitas hujan, karakteristik penentuan vegetasi, tingkat kelerengan medan, kondisi litologi batuan, tipe material tanah, serta distribusi kejadian tanah longsor untuk menghasilkan zona kerentanan longsor yang kompresif.
Baik, untuk 7 peta ini sangat bermanfaat ya untuk mengatasi mitigasi bencana geologi di daerah Ambon. Dia meliputi 7 peta ini ya, seperti peta kelerengan, peta jenis tanah, peta tutupan lahan, peta curah hujan, peta kondisi geologi, peta persebaran kejadian bencana longsor, dan juga yang terakhir ada peta zona rawan longsor ya. Ini sangat berkesinambungan dan sangat bermanfaat untuk warga atau masyarakat di Kota Ambon. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.